Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Official Channel. Tentunya masih bersama saya Bang Rey. Nah, pada video kali ini saya akan share bagaimana cara menyelesaikan kursus bimbingan teknis program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi e-learningkpk.go.id. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai, dan saya pastikan apabila Bapak Ibu atau teman-teman sudah menonton video ini, maka kamu akan dapat menyelesaikan kursus ini tidak sampai dari 20 menit ya. Seperti apa penjelasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah login ke akun e-learning atau ACLC KPK kita. Silahkan login menggunakan akun yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu, nah setelah login, silahkan kemudian klik bimbingan teknis program pengendalian gratifikasi. Nah, apabila Bapak Ibu nanti mengklik itu, maka akan diarahkan ke menu berandanya. Jadi menu beranda ini akan diberikan informasi apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada terdapat jadwal pelaksanaan kursus BIMTEK UPG ya, unit pengendalian gratifikasi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 November. Nah, kebetulan saya sudah berhasil mendaftar, maka saya kali ini hanya akan mereview bagaimana cara Bapak Ibu dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang singkat ya. Nah, apabila belum berhasil mendaftar, maka langkah yang pertama dilakukan adalah mendaftar sesuai dengan jadwal yang ditentukan ini. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa mendaftar kursus ini, silahkan nanti login kembali pada pukul 6 WIB pada tanggal 27 November 2021, tepatnya pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu ini bisa login, tapi memang kemungkinan pada saat Bapak Ibu mencoba untuk masuk ke kursus ini akan sulit prosesnya, karena ini diakses begitu banyak orang dari seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan nanti akan koneksinya sulit dan bahkan tidak bisa masuk. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu jangan putus asa, karena saya sudah beberapa kali mencoba bagaimana caranya supaya kita masuk dalam kuota ini adalah dengan cara merefresh jaringan kita. Jadi kalau dia error, terus refresh sampai dia bisa masuk ke dalam masuk kelas ini. Nah, nanti ketika Bapak sudah masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu akan diarahkan ke tab yang baru, halaman web yang baru. Nanti di situ akan Bapak Ibu harus memasukkan kode unik ya, atau enrollment key yang dimiliki oleh setiap instansi. Jadi setiap instansi itu beda-beda enrollmentnya ya. Tidak sama ya. Jadi silahkan lihat daftar enrollment key di halaman ini. Ada halamannya di sini, bisa dicek ya. Apabila belum masuk ke dalam, apabila sudah terdaftar, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, jadi silahkan baca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kurang lebih 6 tahapan yang akan kita lewati. Tapi di dalam 6 tahapan ini ada banyak ya modul. Di pendahuluan ini ada 2 proses yang akan Bapak Ibu lewati. Yang pertama adalah konfirmasi kepesertaan, kemudian tes awal gratifikasi. Nah, konfirmasi kepesertaan ini sebenarnya tidak sulit. Bapak Ibu hanya perlu mengisikan nama instansi kementeriannya, kemudian jabatan di provinsinya apa, kemudian di kabupaten kotanya apa. Misalnya kalau saya di Kementerian Agama,
maka jabatan kementeriannya Kementerian Agama, kemudian eselon 2-nya itu di Kanwil provinsi, kemudian eselon 3-nya di kabupaten kota. Nah, setelah itu simpan submit. Nah, setelah itu lanjut ke tes awal. Jadi langsung ke tes awal. Nah, tes awal ini Bapak Ibu, untuk tes awal ini kita berapapun nilainya pasti akan lulus, dan ini hanya bisa sekali dilakukan. Hanya bisa sekali karena hanya untuk menguji sampai sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu tentang pengendalian gratifikasi. Nah, di sini ada nanti 5 soal yang harus Bapak Ibu jawab. Setelah itu baru Bapak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, materi selanjutnya silahkan dicek di sudut kanan bawah ini, sudah ada. Apabila sudah selesai, maka bisa dicek langsung ke bawah, atau mau back to kembali ke kursus ke halaman awal ya. Nah, apabila ingin dilihat seperti ini dia. Nah, jadi apabila sudah selesai dia akan hijau. Jadi saya menyelesaikannya tanggal 12 November 2021. Kemudian masuk ke materi korupsi dan integritas tahap pertama. Nah, ada 2 cara untuk menyelesaikan modul ini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan klik kanan buka tab baru. Nah, buka tab baru seperti ini. Silahkan dibaca sekaligus boleh, mau langsung di skip juga boleh. Nah, apabila sudah selesai dibuka seperti ini, tinggal di refresh. Maka otomatis nanti Bapak Ibu akan bisa langsung mengikuti kuis tahap yang pertama, kuis korupsi dan integritas. Nah, apa saja isi dari kuis ini bisa kita lihat. Di sini saya akan coba re-attempt kuis. Ya, mudah-mudahan soalnya masih sama. Ya, masih sama, hanya saja diacak. Jadi bisa langsung dijawab ya. Bisa langsung dijawab nanti. Coba untuk mengulang kembali apakah saya masih ingat jawabannya. Ya, kalau ini saya ulangi pasti dapat 100 ini. Pasti bisa dapat 100. Oke, kita cek berapa hasilnya. Submit. Oh, kesalahan katanya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, 100, betul kan? 100 nilainya. Diselesaikan dalam waktu 42 detik, jadi tidak sampai 1 menit. Nah, bagaimana bisa tidak sampai 1 menit? Karena saya sudah menyelesaikannya, saya sudah pernah menyelesaikannya. Nah, lanjut ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua ya, boleh di skip. Jadi sini nanti materinya Bapak Ibu ada video, kemudian ada penjelasan di bawahnya, ada video lagi. Apabila sudah mengerti, silahkan masuk ke kuis selanjutnya. Nah, di kuis selanjutnya ini kita akan menjawab tentang definisi dan peristiwa gratifikasi. Dan di sini saya sudah pernah mendapatkan nilai 100. Nah, kita coba lagi apakah saya masih bisa dapat nilai 100 atau tidak. Ya, mudah-mudahan bisa. Coba finish attempt, submit. Ya, masih tetap 100 ya, karena tidak ada perubahan ya. Oke, lanjut kita ke materi 22, landasan hukum gratifikasi. Nah, silakan dibaca dulu landasan hukumnya. Pasal 12B, 12C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Ada juga videonya ya. Ada juga videonya Bapak Ibu. Jadi dibaca dengan betul-betul supaya bisa menjawab kuisnya ya. Kalau tidak mau membaca juga tidak apa-apa. Mungkin ingin mencoba peruntungan ya seperti saya. Coba ya, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya ulangi lagi.
Ya, seperti ini. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Apakah nilainya 100 atau tidak? Finish. Iya, ternyata 100 lagi saudara-saudara. Hanya dalam waktu 38 detik ya. Jadi nggak sampai 1 menit sudah selesai. Kalau kita sudah pernah membaca ya. Nah, selanjutnya masuk materi 23 dan lanjut 24. Kita lanjutkan aja terus. Lanjut, masuk lagi kuis berikutnya. Ya, masuk kuis berikutnya. Nah, di sini saya dapat nilai 80. Kali ini apakah saya bisa dapat atau tidak? Kita coba lagi. Tidak wajib. Ini kayaknya nggak dapat 100 ini. Sepertinya nggak dapat. Tidak wajib. Tidak wajib. Finish. Saya nggak tahu ini berapa nilainya. Kita coba. Wah, kan betul 80. Ini agak susah memang. Oke, lanjut aja. Kalau sudah dapat nilai 80, tidak perlu tengok-tengok belakang lagi. Lanjut terus. Maju terus, pantang mundur. Kita mau selesaikan ini kurang dari 20 menit. Oke. Kalau Bapak Ibu rajin, silakan baca sampai selesai. Ya. Sebenarnya ini kalau kita baca sekilas pun sudah bisa menjawab soal-soalnya, karena tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Cuma nanti di sini ada studi kasus, di mana Bapak Ibu akan dihadapkan pada satu kasus, bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Ya, kita lanjut kuis selanjutnya. Ini saya sudah coba beberapa kali, sampai 3 kali. Ini saya coba yang keempat kali. Apakah dapat 100 atau tidak ya. Komitmen, kemudian penyusunan, pembentukan, monitoring. Nah, ini nggak pernah benar ini saya jawaban di sini. Di antara 4 jawaban ini saya nggak tahu mana yang benar. Ini semua udah pernah saya coba ini, tapi nggak pernah benar ya. Nggak pernah benar. Saya nggak tahu itu salahnya di mana. Mungkin salah saya atau salah jawabannya juga saya tidak tahu. Pasti itu yang nomor 2 tadi soalnya itu tidak akan pernah benar. Percayalah teman-teman. Oke, selesai. Pasti 80. Iya kan, betul. Soal nomor 2 ini selalu jadi masalah. Ini saya sudah baca. Entah mungkin soalnya yang salah ini. Tapi ini semua manfaat dari PPG. Jawaban ini adalah manfaat dari ini program pengendalian gratifikasi ini. Kecualinya ini nggak ada di sini jawabannya. Tapi ya mereka lah yang maha tahu ya kan, karena mereka yang buat soalnya. Kalau tidak percaya silakan coba nanti sendiri apakah itu benar adanya atau tidak. Oke. Next, kita masuk. Lanjut lagi. Terus sampai ini dia ada studi kasus. Ya, studi kasus ini agak-agak ribet. Jadi harus baca dan pahami dulu soalnya. Nah,
Ini terkait dengan pemberian oleh-oleh ya. Apakah oleh-oleh itu masuk dalam gratifikasi? Ya, tapi jangan jawab ya. Karena di sini apakah penerimaan tersebut termasuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan? Tidak. Ya, itu harus dilaporkan. Oke kan, makanan itu wajib dilaporkan. Cuman nanti ada penjelasannya lagi, apakah masuk makanan kategori yang cepat busuk atau masa kadaluarsa? Ya, kue lapis itu kan ada masa kadaluarsanya. Paling dia tahan itu hanya 2 hari atau 3 hari. Lebih dari situ dia akan busuk. Jadi wajib dilaporkan, cuman nanti penanganannya yang berbeda. Ya, loadingnya mulai lama, saudara-saudara. Kita cek dulu jaringan ini, putuskan sebentar, kita lanjut lagi ya. Ayo cepat. Nah, ini selalu jadi masalah ini jaringan. Jadi kebetulan saya pakai hotspot handphone, jadi agak-agak susah. Mungkin kalau yang pakai jaringan WiFi IndiHome mungkin lebih cepat. Nah, jadi tadi karena dia makanan cepat basi atau kadaluarsa, maka tindak lanjutnya adalah kita salurkan untuk bantuan sosial ya. Karena apa? Karena gratifikasi tadi menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain, seperti itu ya. Putus jaringannya, putus. Kita masuk lagi. Tadi sudah sampai studi kasus ya. Studi kasus di sini, checklist. Ini dia. Bukan itu. Nih. Jadi udah studi kasus sudah selesai. Masuk ke tahap yang ke-6. Identifikasi rawan area gratifikasi. Ya, lanjut. Ya, 62. Ya, masuk kuisnya. Oke. Ya, real time. Ya, ini kuisnya udah pernah saya selesaikan. Nah, ya semua benar. Kemudian observasi, kemudian lemah, kurang, kemudian nih, kemudian nih. Oke, kita lihat apakah saya bisa dapat nilai 100 lagi. Submit, finish. Oke. Wih, 90. Wah, ini dari mana nilai 90 ini? Wah, ini kurang checklistnya 1. Oke lah, no problem. Oke, finish ya. Masuk panduan kuis. Panduan kuis ini adalah untuk tes akhir. Jadi ini udah selesai ya. Kita next kan aja. Tes akhir e-learning. Oke, kita masuk tes akhir. Apakah dapat nilai 100 juga atau tidak? Iya. Ini tes akhir ini sama dengan tes awal. Jadi kalau di tes awal Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nilainya sudah tinggi, ya pertahankan. Ya, soalnya tidak berbeda sama sekali, tetap itu juga. Oke. Kelola, verifikasi, kirim, kembalikan pada pemberi, semua benar, finish. Kita lihat apakah nilainya 100.
Oke, ternyata benar semua. Ceng ceng. Masuk ke sertifikat kelulusan. Nah, di sertifikat kelulusan ini, di sini ada tulisannya. Bagi peserta yang belum terdapat foto atau terdapat kesalahan nama pada sertifikatnya, dapat mengupload foto dan mengedit nama melalui edit profil. Caranya klik username yang ada di pojok kanan, nih. Kemudian pilih profil, edit profil. Setelah itu kembali ke halaman ini untuk mengunduh sertifikat. Jadi kalau seandainya fotonya belum ada, maka masuk kemari, lihat profil. Oke, udah masuk. Kalau sudah pas, ya ubah di sini deh, ubah profil. Namanya sesuaikan, mau pakai titel mau tidak terserah. Kemudian upload fotonya di sini. Kemudian nanti dicari. Oke, setelah itu simpan, perbaharui. Ya. Nah, setelah diperbarui maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu selesai, maka kita kembali ke kursus tadi, e-learning pengendalian gratifikasi. Kemudian kita masuk ke menu sertifikat kelulusan. Oke, kemudian kita klik view sertifikatnya. Tunggu beberapa saat. Apa yang terjadi di sini? Ya, masih lama dia muter-muter. Oke, terunduh. Nah, seperti inilah dia. Seperti inilah hasilnya sertifikatnya. Jadi, apabila kita sudah sampai di sini, maka kita sudah menyelesaikan kursus. Nah, bagaimana cara mengecek apakah sertifikat ini valid atau tidak? Kita kopikan kode yang ada pada sertifikat. Setelah itu kita masuk ke verifikasi sertifikat. Verifikasi, masukkan kode, paste, kemudian klik verify. Nah, sini muncul ya. Jadi sertifikat ini adalah milik Ahmad Sofyan Siregar SPD, dan ini sudah diverifikasi ya. Nah, seperti itu, mudah kan? Tidak sampai 20 menit kita sudah menyelesaikan misi untuk kursus pengendalian gratifikasi. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar, ataupun ada masukan dan kritik saran silahkan. Tapi dengan catatan adalah untuk membangun channel ini supaya lebih baik ke depannya, bukan untuk menjatuhkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.